Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Gimana kabar hari ini? Kakak harap adik-adik, mama papa di rumah, kakak abang semua dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini kakak yakin juga adik-adik kelas besar para remaja udah gak sabar dong buat dengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapak untuk nafas kehidupan yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Ya Tuhan, pada saat ini ya Bapak, kami menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik ya Bapak. Tidak ribut, tidak melakukan hal-hal yang tidak penting ya Tuhan. Fokus kepada Engkau saja ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami juga dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada itu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita mau buka Alkitab kita dari Mazmur Perjanjian Lama. Masa kelas besar para remaja nggak tahu? Pasti tahu dong. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Yang sudah katakan haleluya. Aduh, kakak belum denger nih suaranya yang udah dapet. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Oke. Karena ini ada 8 ayat, kita mau bacanya secara bergantian. Ayat 1, 2, 1, 3, 5, 7 ganjil, nanti yang baca kakak. Ayat genapnya 2, 4, 6, 8 adik-adik. Oke, siap? Oke, kita mau baca firman kita pada hari ini dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2. Ayat 3. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat 4.
Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Ayat 6, ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat 8, oke, itu ayat kita pada hari ini dari judul perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, dari ayat yang sudah kita baca dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak sih tema kita pada hari ini apa? Tema kita pada hari ini adalah taat kepada firman Tuhan, sumber kebahagiaan. Nah, itu tema kita pada hari ini. Sekarang kakak mau tanya dulu nih. Karena udah lama banget nih adik-adik gak ke sekolah, kakak pengen coba ingat-ingat nih pengalaman adik-adik selama di sekolah. Kira-kira masih ingat gak guru-guru di sekolah tuh sikapnya, sifatnya seperti apa? Dari mata pelajaran yang paling susah, paling gampang, atau paling menyenangkan, itu pasti ada guru-guru yang galak, ataupun yang baik, bahkan ada yang lucu, ya kan? Nah, dari guru-guru semua, sikap-sikap guru yang berbeda-beda dan bermacam-macam, kira-kira adik-adik pernah nggak ketemu guru yang menghukum adik-adik karena adik-adik bersikap baik? Tentunya nggak ada kan? Karena guru-guru pasti akan senang, akan bangga jika adik-adik melakukan hal-hal yang baik, sifatnya, sikapnya baik. Seperti apa? Misalkan adik-adik rajin belajar, selalu mengerjakan PR, taat pada peraturan, ramah terhadap sesama, dan hal-hal baik lainnya. Tetapi sebaliknya adik-adik, pasti guru menghukum adik-adik karena adik-adik membuat sebuah kesalahan. Nah, contoh kesalahannya itu seperti apa sih? Adik-adik tidak taat peraturan, misalkan sering datang terlambat, tidak menggunakan seragam yang lengkap, malas belajar, jarang mengerjakan PR, berbohong, ngerjain temennya, atau bahkan adik-adik sering bolos. Ayo di sini siapa yang sering melakukan hal-hal tidak baik di sekolah? Nah, karena hal-hal tersebut yang tidak baik itu yang melanggar peraturan, yang tidak taat, kadang-kala guru juga akan memberikan hukuman dan membuat adik-adik malu karena sudah melakukan kesalahan. Nah, setelah tahu nih ciri-ciri anak-anak yang baik, yang kurang baik di sekolah, kira-kira adik-adik termasuk yang mana ya? Kakak yakin adik-adik sekolah minggu kelas besar remaja adalah anak-anak yang baik, yang taat peraturan, yang taat nurut sama guru-guru di sekolah. Nah, dari firman yang sudah kita baca tadi adik-adik, kita mau diajarkan untuk apa? Ada 3 hal. Yang pertama, adik-adik harus taat, yaitu berpegang pada firman Tuhan. Nah, kira-kira di sini adik-adik kelas besar remaja tahu nggak sih arti taat itu apa? Taat itu adalah senantiasa tunduk, berarti adik-adik patuh, setia, tidak berlaku curang kepada Tuhan. Nah, ketaatan di sini bermaksud adik-adik tidak boleh meremehkan firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah peringatan Tuhan, jalan Tuhan, titah ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, dan hukum Tuhan. Nah, ada di Efesus 6 ayat 1. Coba kita mau buka sama-sama Efesus 6 ayat 1. Nah, di Efesus 6 ayat 1 tertulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Karena haruslah demikian. Di Alkitab aja, adik-adik diajarkan untuk taat adalah sebuah keharusan kepada orang tua. Apalagi sama Tuhan, ya kan? Jadi taat itu tanpa syarat. Adik-adik memang harus taat kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua,
Adik-adik diajarkan untuk berbahagia, penuh rasa syukur, dengan taat, turut dan taat kepada firman Tuhan. Tentunya hidup adik-adik akan penuh dengan kebahagiaan. Lalu dengan penuh kebahagiaan tersebut adik-adik mampu untuk bersyukur, tetapi itu tidak membuat adik-adik tidak bersyukur untuk hal-hal yang tidak adik-adik sukai. Apapun yang adik-adik alami, adik-adik harus mampu bersyukur. Yang ketiga, tidak mendapat malu. Nah, sesuai dengan poin yang pertama, poin yang kedua, sesuai dengan cerita yang tadi kakak jelaskan tentang adik-adik di sekolah yang baik dan tidak baik. Kalau adik-adik taat, adik-adik penuh dengan kebahagiaan dan ucapan syukur, tentu saja adik-adik tidak sepantasnya mendapatkan hukuman. Nah, secara tidak langsung, adik-adik juga tidak akan mendapat malu. Oke? Nah, itu tadi 3 poin yang diajarkan dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, dengan taat akan firman Tuhan, apakah adik-adik tahu tujuan dari firman Tuhan? Tujuan dari firman Tuhan adalah supaya kita, kakak, adik-adik semua jauh dari dosa dan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kalau adik-adik bertanya, apakah kalau tidak taat berarti akan ada hukumannya? Ya, tentu saja ada hukumannya. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang tidak taat akan firman Tuhan. Anak-anak dan orang-orang yang tidak taat akan firman Tuhan itu akan mendapat malu, akan tidak ditemani, akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu kelas besar pra remaja, gimana sih caranya untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita taat akan firman Tuhan? Yang pertama, dengan rajin membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini udah ada belum yang rajin membaca Alkitab? Nah, sebagai latihan kecil untuk membaca Alkitab setiap hari, itu adik-adik bisa saat bangun, adik-adik membaca 1 atau bahkan 2 ayat untuk direnungkan. Nah, itu dijadikan saat teduh setiap hari. Yang sudah melakukan dilanjutkan, yang belum, mari kita sama-sama untuk membiasakan saat teduh di rumah. Yang kedua, bernyanyi memuliakan Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik kelas besar para remaja, nyanyi memuji Tuhan bukan hanya di sekolah minggu atau di gereja, tetapi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun adik-adik bisa melakukannya. Misalkan lagi bantuin mama papanya di rumah, lagi nyuci piring, lagi nyapu, lagi beres-beres, adik-adik bisa sambil menyanyikan puji-pujian. Terus misalkan lagi gak ada kerjaan, lagi buka-buka YouTube, bisa tuh adik-adik membuka lagu-lagu puji-pujian Kristen, misalkan lagu-lagu rohani, kayak gitu. Baru misalkan malam-malam habis ngerjain PR nih, tapi aku belum ngantuk, bisa adik-adik mendengarkan lagu-lagu pujian rohani. Jadi bukan cuma saat di sekolah minggu ya adik-adik. Yang ketiga, melatih diri untuk melakukan yang baik dan benar. Nah, baik dan benar di sini harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa melakukannya dari hal-hal kecil, membiasakan dari hal-hal sederhana. Misalkan di rumah, adik-adik sekarang kan lagi nggak bisa kemana-mana, karena lagi dibatasi untuk keluar rumahnya. Dalam rumah pun adik-adik bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan yang baik dan benar. Misalkan membantu mama papahnya, baru adik-adik menjaga adik-adiknya, kakak abangnya, tidak berantem, terus apalagi tidak melawan orang tua. Dan tentunya melakukan yang baik dan benar itu adalah salah satu contohnya melakukan tanggung jawab adik-adik kelas besar dan pra-remaja dengan baik. Tanggung jawab yang seperti apa, Kak? Tanggung jawab sebagai anak menurut akan perkataan orang tua di rumah. Tanggung jawab sebagai pelajar, belajar di rumah, mengerjakan PR, belajar untuk ujian supaya tidak menyontek. Oke? Nah, itu ada hal-hal kecil yang bisa adik-adik lakukan untuk membiasakan kebiasaan melakukan yang baik dan benar. Nah, dari situ adik-adik sudah tahu kan arti taat itu apa. Lalu
adik-adik itu harus taat atau tidak? Ya tentu. Adik-adik sekolah minggu kelas besar dan remaja, kakak yakin semakin hari akan menjadi semakin pribadi yang taat akan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3 hal yang menunjukkan kalau adik-adik itu mencintai dan taat akan firman Tuhan. Kakak ulang 3-nya supaya adik-adik ingat ya. Yang pertama, rajin membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, bernyanyi memuliakan Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir, melatih diri untuk melakukan hal yang baik dan benar. Nah, semoga firman hari ini bukan hanya didengar oleh adik-adik, tetapi dilakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Itu untuk firman kita hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Sebelum kita menutup firman dan ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam mendengarkan firman ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Bapak, biarlah kami anak-anak-Mu, kelas besar, para remaja, dapat melaksanakan setiap firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Bapa, bimbing dan tuntun kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Taat akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat melatih diri kami untuk rajin lagi membaca Alkitab, menyanyikan puji-pujian, dan melakukan segala sesuatu yang baik dan benar ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati setiap aktivitas kami setelah ini. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Bapa, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.